Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, saya Theolina Angelika Ritonang dengan NPM akhir 188. Perkenalkan, nama saya Takesha Prananingrum Prakoso dengan NPM akhir 271. Baik, perkenalkan, nama saya Naura Tirta dengan NPM akhir 194. Saya Naila Silvi Nurdiana dengan NPM akhir 289. Saya Lutfi Daya dengan NPM 240 130 10 374. Perkenalkan, nama saya Bella Anantakitasari dengan akhiran NPM 378. Risiko inheren adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan area audit yang memiliki risiko yang tinggi karena rentan terhadap salah saji material dan sering menjadi fokus auditor. Risiko ini muncul akibat kompleksitas standar akuntansi, penggunaan estimasi, serta tekanan manajemen untuk menampilkan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Beberapa risiko inheren utama yang timbul dari standar ini meliputi yaitu 1. Identifikasi kewajiban pelaksanaan, estimasi harga transaksi variabel, dan yang terakhir pengakuan pendapatan sepanjang waktu atau overtime. Selain risiko yang timbul, kompleksitas standar terdapat juga risiko inheren yang terkait dengan praktik bisnis tertentu, yaitu channel stuffing atau yaitu praktik mendorong distribusi membeli produk berlebih untuk meningkatkan penjualan sementara. Ada yang kedua yaitu bill and hold arrangement, yaitu pengakuan pendapatan sebelum barang dikirim kepada pelanggan. Risiko kecurangan penjualan kredit, yaitu penjualan kredit memiliki risiko yang tinggi karena melibatkan pengelolaan uang piutang dan penerimaan pembayaran. Jika penjualan internal yang lemah, risiko kerugian finansial dan salah satu laporan keuangan akan meningkat. Risiko kecurangan lainnya meliputi yaitu 1. Penjualan kepada pelanggan fiktif, 2. Penyalahgunaan penghapusan piutang, 3. Kecurangan retur penjualan, dan 4. Dari sisi eksternal, risiko utama adalah kecurangan aplikasi kredit. Lalu yang selanjutnya adalah risk register untuk penjualan dan pengakuan pendapatan. Jadi, risk register ini adalah alat fundamental dalam Enterprise Risk Management atau ERM yang berfungsi sebagai catatan terpusat untuk seluruh risiko yang telah diidentifikasi oleh organisasi. Dokumen ini bukan sekedar daftar statik, melainkan dokumen hidup yang merinci risiko analisis serta rencana penanganan yang lebih spesifik. Lalu terdapat struktur umum untuk kolom risk register. Yang pertama adalah ID resiko, yaitu kode unik yang diberikan pada setiap resiko yang ada agar lebih mudah untuk dilacak. Misalnya ref 001. Lalu ada kolom deskripsi risiko, yaitu penjelasan jelas yang sebaiknya menggunakan format sebab, risiko, dampak, yang mana format ini menjelaskan mengapa risiko itu terjadi, apa peristiwanya, dan apa akibatnya. Lalu ada kolom kategori risiko, yaitu klasifikasi jenis risiko seperti risiko operasional, pelaporan keuangan, atau kepatuhan. Lalu ada penyebab dan dampak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor pendorong atau akar penyebab serta konsekuensi potensial yang akan dihadapi perusahaan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Lalu terdapat pemilik risiko, yaitu penentuan individu atau peran tertentu, misalnya CFO atau kepala penjualan, yang memegang tanggung jawab utama dalam mengelola risiko tersebut. Lalu ada penilaian yang terbagi menjadi dua, yaitu penilaian inheren dan residual. Untuk yang inheren, ini merupakan peringkat probabilitas dan dampak risiko sebelum adanya tindakan pengendalian. Sedangkan untuk yang residual adalah peringkat risiko yang tersisa setelah mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah kolom rencana perlakuan. Jadi ini adalah tindakan atau langkah-langkah strategis yang direncanakan untuk menangani atau memitigasi risiko yang lebih lanjut. Risiko pertama dalam siklus pendapatan yaitu risiko kegagalan penagihan atau yang dikenal sebagai risiko kredit. Risiko ini muncul ketika pelanggan itu tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya, sehingga menimbulkan kerugian piutang atau bad debt. Yang perlu kita waspadai bukan sekedar kerugian piutang yang normal dan sudah diantisipasi, melainkan kondisi di mana kerugian tersebut secara signifikan melampaui batas yang diharapkan hingga mengancam profitabilitas dan arus kas pada perusahaan.
Nah, dalam praktiknya, risiko ini tuh didokumentasikan dalam risk register dengan kode REF 002. Akar masalahnya itu bisa berupa proses persetujuan kredit yang lemah atau tekanan untuk mengejar target penjualan, sehingga perusahaan itu akhirnya bertransaksi dengan pelanggan yang sebenarnya itu tidak layak kredit. Secara inherent, risiko ini tuh dinilai tinggi dengan probabilitas sering dan dampak moderat setelah pengendalian yang ada diterapkan seperti kebijakan kredit tertulis, pengecekan referensi, dan peninjauan laporan umur piutang bulanan. Risikonya itu turun menjadi sedang. Namun, penilaian residual sedang ini tuh memberi sinyal bahwasanya pengendalian yang ada belum cukup. Nah, oleh karena itu, rencana perlakuan mencakup implementasi sistem batas kredit otomatis dalam ERP dan formalisasi proses eskalasi penagihan untuk piutang yang melewati jatuh tempo lebih dari 60 hari. Intinya, dengan mendokumentasikan risiko ini, perusahaan itu dapat secara proaktif menyeimbangkan dorongan penjualan dengan kehati-hatian kredit, bukan sekedar bereaksi setelah piutang benar-benar macet. Risiko berikutnya adalah risiko penentuan harga yang salah. Sebuah risiko operasional yang seringkali tidak terlihat, namun secara diam-diam menggerogoti profitabilitas perusahaan. Kesalahan harga dapat terjadi karena berbagai sebab, mulai dari kesalahan entry data manusia, kebijakan diskon yang tidak terkendali, hingga lemahnya akses kontrol terhadap file induk harga. Dampaknya pun ganda. Jika harga terlalu rendah, perusahaan itu akan mengalami revenue leakage. Jika terlalu tinggi, pelanggan itu kecewa dan berpotensi bersengketa. Nah, risiko ini itu tercatat dalam risk register sebagai REF 003 dengan pemilik risiko, manajer penjualan, dan controller. Meskipun dampaknya itu dinilai hanya minor, probabilitasnya yang sering itu menjadikan tingkat risiko inherent maupun residual itu sama-sama berada di level yang sedang. Ini menunjukkan bahwasanya pengendalian yang ada seperti penyimpanan file harga di server pusat dan peninjauan laporan penjualan harian secara manual itu belum mampu menurunkan risiko secara berarti. Poin penting yang bisa kita petik adalah risiko dengan dampak kecil itu namun frekuensi tinggi bisa menjadi signifikan secara agregat. Maka rencana perlakuan diarahkan pada penguatan otomatisasi, yakni pengendalian akses berbasis peran pada sistem ERP dan konfigurasi laporan pengecualian otomatis untuk setiap diskon yang melebihi 15%. Nah, pendekatan otomatis ini terbukti lebih efektif dan efisien untuk menangani risiko yang bersifat transaksional dan berulang seperti ini. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian detektif melalui rekonsiliasi piutang. Pengendalian detektif bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kecurangan yang mungkin lolos dari pengendalian preventif. Salah satu bentuk yang paling penting dalam siklus pendapatan adalah rekonsiliasi piutang secara berkala. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan saldo pada buku besar pembantu piutang usaha dengan akun kontrol piutang di buku besar umum. Kedua saldo tersebut harus sama persis agar data keuangan dianggap akurat. Buku besar pembantu berisi rincian saldo setiap pelanggan, sedangkan buku besar umum menunjukkan total keseluruhan piutang perusahaan. Oleh karena itu, proses pencocokan ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan. Selain itu, rekonsiliasi sebaiknya dilakukan oleh pihak yang independen dari fungsi pencatatan piutang maupun penerimaan kas agar hasil pemeriksaan lebih objektif. Nah, jika ditemukan perbedaan saldo, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya kesalahan pencatatan ataupun kecurangan seperti lapping. Kemudian, slide selanjutnya kita membahas tentang rekonsiliasi piutang. Terdapat beberapa bentuk pengendalian detektif lainnya. Pertama, peninjauan laporan umur piutang atau aging report. Laporan ini digunakan untuk mengelompokkan piutang berdasarkan lama keterlambatan pembayaran. Misalnya 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan lebih dari 60 hari. Dengan laporan ini, perusahaan dapat mendeteksi pelanggan yang terlambat membayar dan menilai apakah penyisian piutang tak tertagih sudah memadai.
Kedua, pengiriman laporan saldo bulanan kepada pelanggan. Cara ini berfungsi sebagai pengingat pembayaran sekaligus alat pengendalian. Jika terdapat perbedaan catatan antara perusahaan dan pelanggan, maka pelanggan biasanya akan melakukan komplain sehingga kesalahan internet dapat segera diketahui. Kemudian yang terakhir, konfirmasi piutang eksternal. Dalam prosedur ini, auditor mengirim surat langsung kepada pelanggan untuk memastikan kebenaran saldo piutang yang tercatat. Konfirmasi ini dianggap sebagai salah satu bukti audit yang paling andal karena berasal langsung dari pihak eksternal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mitigasi resiko pada proses penjualan dan pengakuan pendapatan. Nah, mitigasi resiko ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, kecurangan, maupun kerugian dalam proses penjualan. Nah, tujuan mitigasi itu yaitu tadi dan menemukan masalah lebih cepat serta memperbaiki kesalahan agar tidak terulang kembali. Nah, di sini terdapat 3 jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini untuk mencegah masalah yang sebelum terjadi. Yang kedua itu ada pengendalian detektif, yaitu untuk mendeteksi kesalahan yang telah terjadi. Lalu yang ketiga ini pengendalian korektif, yaitu untuk memperbaiki kesalahan dan mencari penyebabnya. Contoh pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan antara lain otorisasi harga dan kredit, pemeriksaan laporan ke penjualan, rekonsiliasi saldo, serta penerbitan nota kredit atau debit jika terjadi kesalahan. Nah, efektivitas pengendalian itu didukung oleh adanya pemisahan tugas yang jelas, pengawasan yang baik, dan sistem perusahaan yang memadai. Nah, selanjutnya akan membahas tentang pengendalian preventif melalui otorisasi harga dan kredit. Pada otorisasi harga, pengendalian itu dilakukan agar tidak diubah secara sembarangan. Nah, bentuk pengendaliannya itu meliputi penggunaan master price file atau data harga resmi dalam sistem. Nah, keterbatasan akses perubahan harga hanya untuk pihak tertentu, serta adanya kebijakan diskon yang jelas beserta batas maksimalnya. Selanjutnya, terdapat otorisasi kredit. Pengendalian ini tuh dilakukan agar kredit hanya diberikan kepada pelanggan yang layak saja. Bentuk pengendaliannya yaitu adanya fungsi kredit independen yang dipisahkan dari bagian penjualan, pemeriksaan kelayakan kredit pelanggan, dan penetapan batas kredit untuk setiap pelanggannya. Jadi tujuan pengendalian ini tuh adalah untuk mengurangi piutang yang tidak tertagih serta mencegah kerugian bagi perusahaan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai lingkungan pengendalian pada siklus pendapatan. Nah, lingkungan pengendalian itu merupakan dasar utama dari seluruh pengendalian internal dalam perusahaan. Nah, lingkungan ini itu mencakup integritas, etika, seluruh organisasi, serta kebijakan sumber daya manusia. Nah, dalam siklus pendapatan sendiri, lingkungan pengendalian yang kuat itu sangat penting agar proses penjualan, penerimaan kas, serta pencatatan pendapatan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Nah, sebaliknya, jika lingkungan pengendaliannya lemah, nah maka pengendalian yang sudah dibuat itu bisa aja diabaikan oleh manajemen atau karyawan sehingga meningkatkan resiko kesalahan ataupun kecurangan. Nah, di sini ada yang namanya pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, pemisahan tugas itu bertujuan untuk mencegah satu orang memiliki kendali penuh terhadap suatu transaksi. Nah, fungsi harus dipisahkan itu seperti otorisasi transaksi, terus pencatatan transaksi, dan penyimpanan aset seperti kas maupun persediaan. Nah, contohnya kayak karyawan yang menerima pembayaran dari pelanggan tuh nggak boleh sekaligus mencatat piutang pelanggan. Jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang sama, maka akan timbul risiko kecurangan kayak penyalahgunaan kas yang akan meningkat. Nah, dengan adanya pemisahan tugas, perusahaan itu dapat menciptakan sistem checks and balance sehingga pengawasan itu menjadi lebih efektif dan resiko fraud itu dapat dikurangi. Nah, di bagian kedua sendiri itu ada pengawasan kinerja sales dan marketing. Nah, tim penjualan itu memang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, namun jika sistem penilaiannya hanya berfokus pada target penjualan yang berjangka pendek, hal tersebut itu dapat mendorong perilaku yang tidak sehat. Nah, misalnya nih kayak memberikan diskon berlebihan, lalu menjual kepada pelanggan yang berisiko, lalu juga melakukan channel staffing, bahkan pengakuan pendapatan sebelum waktunya. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu menerapkan pengawasan yang lebih menyeluruh seperti menggunakan metrik kinerja yang seimbang, terus menerapkan sistem komisi yang sehat, melakukan evaluasi manajemen secara rutin, terus serta memberikan pelatihan etika kepada tim penjualan. Nah, tujuannya itu adalah agar pencapaian target itu tetap dilakukan secara etis dan sesuai kebijakan perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada prosedur verifikasi kontrak pelanggan. Nah, di sini itu kontrak pelanggan itu menjadi dasar dari transaksi pendapatan. Nah, sehingga harus ditinjau dengan baik sebelum disetujui. Nah, jika verifikasi kontraknya itu lemah, perusahaan itu dapat menghadapi berbagai risiko seperti kesalahan pengakuan pendapatan, terus kewajiban yang merugikan, serta perselisihan dengan pelanggan hingga risiko hukum. Nah, karena itu perusahaan itu perlu menerapkan proses verifikasi kontrak yang
melibatkan berbagai bagian seperti bagian hukum, keuangan, operasional, dan manajemen. Nah, melalui proses ini, perusahaan itu dapat memastikan bahwa kontrak yang disepakati itu aman, jelas, serta dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Lalu di sini ada konteks manajemen resiko siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini mencakup proses pemesanan, penerimaan, dan pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan. Fokus manajemen resiko dalam siklus ini adalah memastikan seluruh pengeluaran perusahaan itu sah, diotorisasi, efisien, dan dicatat dengan benar. Resiko inheren pada siklus pengeluaran ini cukup tinggi karena berhubungan langsung dengan arus kas keluar serta banyak jenis transaksi. Resiko utama yaitu meliputi yang pertama, resiko pemborosan inefisien. Terjadi ketika perusahaan membayar terlalu mahal atau mengeluarkan dana untuk aktivitas yang tidak memberi nilai tambah akibat proses pengadaan yang buruk dan lemahnya pengawasan anggaran. Lalu yang kedua ada resiko kecurangan, berupa penyalahgunaan dana perusahaan seperti klaim biaya aktif, kolusi dengan pemasok hingga pembayaran pada vendor palsu. Lalu yang ketiga ada resiko pelaporan keuangan. Terjadi jika pengeluaran dicatat pada periode atau akun yang salah, termasuk kesalahan klasifikasi antara capex dan opex yang dapat mempengaruhi laporan laba perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada resiko inheren biaya dan non biaya. Dalam siklus pengeluaran, biaya dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung atau overhead. Biaya langsung ini lebih mudah dikontrol karena terkait langsung dengan produksi, sedangkan biaya tidak langsung lebih diskresioner. Lalu resiko utama pada biaya langsung yang pertama yaitu ada pemborosan atau waste. Pengeluaran tidak memberi nilai tambah, misalnya program atau proyek yang tidak efektif. Lalu yang kedua ada ketidakpatuhan anggaran, yaitu penggunaan dana tidak sesuai rencana, termasuk perilaku use it or lose it. Lalu yang terakhir ada salah alokasi biaya, yaitu kesalahan pembagian biaya ke produk atau departemen sehingga laporan labanya itu tidak akurat. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai resiko pengeluaran yang tidak tepat waktu. Nah, risiko ini itu merupakan resiko operasional yang berkaitan dengan waktu pembayaran utang atau kewajiban perusahaan kepada pemasok. Nah, resiko pengeluaran yang tidak tepat waktu ini terbagi menjadi dua, yaitu resiko membayar terlalu cepat dan resiko membayar terlalu lambat. Nah, keduanya itu dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang pertama itu resiko membayar terlalu cepat. Membayar tagihan jauh sebelum tanggal jatuh tempo sebenarnya dapat menjadi praktik manajemen kas yang kurang baik. Nah, hal ini dikarenakan kas perusahaan itu akan berkurang lebih cepat. Nah, padahal dana tersebut itu masih dapat digunakan untuk kebutuhan operasional lain atau diinvestasikan terlebih dahulu. Nah, risiko ini itu biasanya terjadi jika perusahaan itu tidak memiliki sistem pengelolaan jatuh tempo faktur yang baik. Nah, namun ada pengecualian apabila pemasok itu menawarkan diskon pembayaran lebih awal. Nah, dalam kondisi tersebut, perusahaan itu perlu mempertimbangkan apakah manfaat diskon itu lebih besar dibandingkan biaya penggunaan kas perusahaan. Nah, lalu ada resiko membayar terlalu lambat. Nah, keterlambatan pembayaran itu dapat menimbulkan dampak yang lebih serius bagi perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan dapat dikenakan denda atau bunga keterlambatan sesuai perjanjian dengan pemasok. Nah, kedua, hubungan perusahaan dengan pemasok itu dapat menjadi buruk. Nah, jika keterlambatan itu terus terjadi, pemasok itu otomatis dapat kehilangan kepercayaan, lalu menunda pengiriman barang, bahkan menaikkan harga di masa depan. Nah, ketiga, reputasi kredit perusahaan juga dapat menurun, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperoleh kredit dari pemasok lain maupun lembaga keuangan. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan itu perlu memiliki sistem manajemen utang usaha yang efektif. Sistem ini itu harus mampu memantau seluruh tanggal jatuh tempo faktur dan menjadwalkan pembayaran pada waktu yang paling optimal. Biasanya mendekati tanggal jatuh tempo, kecuali jika terdapat keuntungan dari diskon pembayaran awal. Nah, dengan pengelolaan yang baik, perusahaan itu dapat menjaga likuiditas, mengelola arus kas secara lebih efisien, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemasok. Lalu yang selanjutnya adalah risk register untuk pengeluaran biaya dan non-biaya. Jadi, pada siklus pengeluaran, risk register ini digunakan untuk memitigasi risiko kerugian kas, inefisiensi operasional, dan kesalahan pencatatan. Tujuan utamanya adalah untuk merancang pengendalian yang tepat, khususnya untuk pengeluaran diskresioner, yaitu pengeluaran yang didasarkan pada kebijakan atau pilihan manajemen, seperti biaya iklan,
atau pelatihan yang sering kali memiliki risiko penyalahgunaan lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah untuk memastikan akuntabilitas. Jadi, risk register ini dapat menjamin adanya pengawasan yang memadai terhadap setiap rupiah yang keluar dari organisasi. Lalu, risk register ini juga menjadi instrumen utama bagi Departemen Keuangan dan audit internal untuk melacak apakah rencana penanganan risiko itu sudah berjalan dengan efektif. Lalu, dalam mendokumentasikan risiko pengeluaran ini, organisasi itu harus membaginya menjadi dua bagian besar. Yang pertama, menentukan jenis risikonya dengan mengklasifikasikan risiko-risiko yang ada, misalnya risiko kecurangan, risiko kepatuhan, ataupun risiko operasional. Lalu melakukan bedah risiko yang mencakup aspek sebab, risiko, dan dampak. Misalnya penyebabnya mungkin kurangnya verifikasi dokumen, maka risikonya adalah pembayaran ganda, dan dampaknya adalah kerugian finansial yang akan berlangsung. Lalu untuk pihak yang terlibat adalah manajemen departemen yang bertindak sebagai pemilik risiko atau risk owner karena mereka yang paling memahami operasional harian dan anggaran di departemen mereka masing-masing. Tujuan keterlibatannya adalah untuk memastikan bahwa identifikasi risiko itu bersifat komprehensif atau mencakup semua sudut pandang dan akurat sehingga rancangan mitigasi yang dibuat benar-benar dapat diterapkan di lapangan.